Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak dosen Teknik Presentasi dan Komunikasi yang saya hormati. Saya Dianur Islamiati dengan NRP 24 2019 125. Pada video kali ini saya akan mereview kembali terkait mata kuliah Teknik Presentasi dan Komunikasi, yaitu esai sebagai buah pemikiran. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan klaim-klaim filosofi tentang menulis yang diutarakan oleh Webb and Durant 2005. Nah, yang pertama, menulis berarti mengonstruksi. Dalam hal ini, menulis tidak hanya sekedar mengungkapkan ide ataupun pendapat secara bebas dalam tulisan tersebut, melainkan bagaimana cara kita bisa mengomposisikan ide atau dalam kata lain sebuah keterampilan untuk membuat atau membangun sesuatu. Dalam proses membangun ini, kita sebagai penulis harus bisa bagaimana caranya mengontrol hal-hal penting dan utama, yaitu seperti struktur teks, struktur informasi, argumen, teknik penulisan, serta penyajian pada sebuah esai tersebut. Nah, yang kedua, esai melibatkan proses rekonstruksi yang berkelanjutan. Nah, kebanyakan dalam menulis esai, apapun itu bentuk esai ataupun jenis esai yang kita tulis, seringkali mengalami proses revisi secara berulang. Nah, kegiatan membaca dari hasil tulisan yang dilakukan secara berulang ini yang harus masih memerlukan perbaikan, penekanan, juga penguatan dalam menyampaikan pemahaman pada sebuah esai yang kita tulis. Yang ketiga, menulis merupakan cara berpikir. Nah, dalam hal ini menulis dianggap sebagai alat, seperti halnya diagram visual, perhitungan angka. Praktik berpikir dapat dilakukan dengan cara menulis. Menulis juga membantu kita sebagai penulis dapat mengorganisasikan ide secara urut ataupun sistematik ke dalam bentuk tertentu yang tidak mudah dilakukan secara simultan dalam pikirannya. Maka dari itu, pikiran memerlukan alat untuk bisa muncul dan terrefleksi dalam sebuah penulisan esai. Yang keempat, menulis berbeda dengan berbicara. Nah, dalam hal ini, apabila komunikasi lisan ini dapat terbantu oleh banyaknya faktor-faktor lain yang bisa membantu dalam menyampaikan pemahaman kita terhadap apa yang akan kita sampaikan. Sedangkan dalam proses menulis ini tidak bisa menggunakan faktor-faktor seperti faktor-faktor yang ada dalam komunikasi secara lisan, di mana dalam menulis ini kita harus bisa menyediakan pemahaman yang meyakinkan kepada para pembacanya. Lalu bagaimana dengan esai sebagai salah satu karya tulis ilmiah? Secara sederhana, esai dianggap sebagai bentuk tulisan lepas yang lebih luas dari paragraf yang diarahkan untuk mengembangkan ide mengenai sebuah topik. Anchor 2010. Nah, esai juga memiliki peranan penting dalam pendidikan di banyak negara, di mana untuk mendorong pengembangan diri seorang mahasiswanya. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa menulis esai, mahasiswa mampu mengungkapkan apa yang dipikirkan beserta alasannya dan mengikuti kerangka penyampaian pikiran yang tidak hanya memerlukan teknik, juga memerlukan kualitas personal, kemauan dari diri sendiri, serta kualitas pemikiran tersebut. Nah, selain itu, dalam menulis esai, mahasiswa diharuskan menulis secara cermat, melakukan analisis, melakukan perbandingan, menulis dengan jelas dan padat, serta dapat memaparkan sesuatu dengan seksama. Kemudian, apa sih sebenarnya tujuan kita sebagai mahasiswa dalam penulisan esai ini? Menurut McLean dan Roth 1999 menyatakan bahwa esai dapat membantu mahasiswa belajar 3 hal penting, yaitu yang pertama, bagaimana mengeksplorasi area kajian dan menyampaikan penilaian dalam sebuah isu. Yang kedua, bagaimana merangkai argumen untuk mendukung penilaian tersebut berdasarkan pada nalar dan juga bukti. Dan terakhir, bagaimana menghasilkan esai yang menarik dan memiliki struktur yang koheren. Nah, itulah 3 hal yang bisa kita pelajari terkait tujuan penulisan dalam esai. Nah, sekian penjelasan terkait mata kuliah Teknik Presentasi dan Komunikasi esai sebagai buah pemikiran. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.